Oke, di depan kita udah ada seseorang nih yang siap buat ditanya tentang banyak hal. Tapi sebelum ke situ, coba dong kenalin dulu. Lu tuh siapa sih? Oke, gua Alvi Rizla, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Komputer Indonesia. Hari ini diamanahkan oleh Mas Norikom sebagai Presiden Mahasiswa BEM Unikom periode 2021-2022. Oke, berarti lu itu Presma lah ya? Atau bisa disebut Ketua BEM-nya Unikom. Coba dong jelasin menurut sudut pandang lu, BEM Unikom itu apa sih? BEM itu akronim, kita harus paham ada akronim Badan Eksekutif Mahasiswa, pemegang mandat kekuasaan pemerintahan mahasiswa di ruang eksekutif di tingkatan universitas sesuai dengan namanya. Nah, dari definisi itu sebetulnya kita harus tahu, harus paham ranah tugas fungsi BEM ini kemana arahnya. Nah, sebetulnya yang harus dipahaminya dulu itu soal kepemerintahan mahasiswanya dulu. Nanti kita bicara pembagian kekuasaan dari legislatif dan eksekutif. Jadi kita memahami betul sebetulnya BEM ini bentuknya seperti apa dan bagaimana. Nah, selanjutnya kalau kita bicara soal BEM Unikom, dia adalah pemegang mandat kekuasaan sesuai kedaulatan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa. Jadi dalam organisasi mahasiswa ini pasti punya landasan, dan BEM ini berlandaskan pada konstitusi tertinggi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, kurang lebihnya begitu soal BEM. Oke, selanjutnya BEM kabinet sekarang tuh yang gua tahu sebagai mahasiswa Unikom namanya tuh Nawasena kan ya. Nah, coba dong jelasin Nawasena sendiri itu apa sih? Barangkali kan mahasiswa Unikom di luar sana masih ada yang belum tahu tuh. Coba dong jelasin. Nah, Nawasena ini ngambil dari kata Sanskerta. Jadi dia punya arti masa depan yang cerah. Jadi kenapa dinamakan kabinetnya ini Nawasena atau masa depan yang cerah? Kita berkeinginan tinggi bahwa ke depan amanah yang dipikir oleh BEM untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa sebagai tanggung jawabnya itu membawa mahasiswa ke hadapan masa depan yang cerah. Kurang lebihnya seperti itu. Supaya ruh perjuangannya kawan-kawan BEM itu punya gairah untuk mencapai masa depan yang cerah. Next, tiap organisasi itu kan pasti punya strukturalnya masing-masing. Nah, untuk di BEM sendiri, strukturalnya itu seperti apa sih? Oke, BEM ini punya struktur yang kurang lebihnya secara pola komunikasi itu agak-agaknya sama dan berbeda sedikit dengan kebanyakan organisasi mahasiswa. Yang pertama, BEM itu punya 11 kementerian. Total 11 kementerian, ada 3 Kemenko atau kementerian koordinator. Apa bedanya kementerian dan kementerian koordinator? Kementerian ini mereka yang memegang amanah untuk menciptakan atau memberikan jalan menuju tujuan yang dimiliki oleh BEM. Sementara kementerian koordinator ini fungsi mereka adalah membidangi kementerian-kementerian yang ada. Jadi kalau di total itu ada 11. Jadi setelah Presma dan Wapresma dibantu oleh 2 kementerian secara langsung, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Manajemen dan Keuangan. Setelah itu secara koordinasi dibagi menjadi 3 Kemenko atau kementerian koordinator. Yang pertama ada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau disingkat Polhukam. Nah, dia ini membawahi 3 kementerian, Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu ada Kementerian Pembangunan Karakter sebagai tujuan langkah ini menciptakan visi dan misi yang dibawa oleh BEM kabinet ini. Nah, di pembangunan karakter ini menitikberatkan ada 4 kementerian. Yang pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sosial, dan juga Kementerian Pengembangan dan Pemberdayaan Mahasiswa. Setelah itu ada Kementerian Teknologi dan Ekonomi Kreatif. Dia membawahi Kementerian Komunikasi dan Informasi, juga Kementerian Ekonomi Kreatif. Ini sebagai penopang kebutuhan organisasi, baik dari segi media dan komunikasi maupun dari segi penjalanan organisasi terkait logistik dan akomodasi. Gitu kurang lebihnya soal struktur BEM hari ini. Oke, next, proyeksi ke depan untuk BEM sendiri selama 1 periode itu apa sih? Apa aja gitu? Nah, sesuai dengan apa yang tercantum sebetulnya daripada nilai kehadiran BEM hari ini secara tarik panjang dalam amanah Kongres sudah disebutkan gitu bahwa BEM ini punya tujuan. Hari ini amanah Kongres beralih jadi Undang-Undang Dasar IKM pun memiliki nilai tersendiri
bahwa BEM ini juga punya tujuan. Nah, kehadiran BEM sebagai organisasi internal itu salah satu 3 poin pentingnya adalah menanamkan sikap ilmiah. Yang kedua adalah memberikan pemahaman tentang ranah keprofesian sebagai ranah untuk membukakan keran kerjasama yang produktif. Yang ketiga itu merawat kesatuan dan persatuan. Nah, adapun proyeksi ke depan ini berangkat disinkronisasi dengan visi dan misi yang dimiliki oleh BEM Kabinet Nawasena hari ini. Dalam bunyi visi, kita membedah soal BEM hari ini yang memegang kedaulatan mahasiswa untuk berusaha menanamkan sikap-sikap ilmiah yang tadi. Jadi bahasanya menanam kesadaran, merawat keilmuan, dan menciptakan perubahan. Nah, hal ini didukung untuk mempersiapkan individu-individu yang ada di Unikom atau masa-masa Unikom ini untuk menghadapi percepatan zaman pada era globalisasi. Nah, kenapa diproyeksikan ke sana? Karena memang hari ini kita sedang berlomba dengan banyak dan majunya teknologi, bahwa kita sebagai mahasiswa perlu bisa menjawab tantangan zaman hari ini. Segala sumber informasi yang hari ini bisa diakses dengan mudah. Nah, mungkin juga kawan-kawan nanti nonton video ini kan juga lewat teknologi informasi. Nah, ini harapan kedepannya BEM bisa menciptakan gagasan yang mensinkronisasi hal tersebut. Salah satunya nanti kita ke depan itu akan membedah dari 3 Kemenkoan tadi untuk masing-masing memiliki progres-progresnya masing-masing dan memiliki core yang dia bawa sebagai program atau kegiatan yang akan diusung nantinya ke depan. Nah, mungkin ini juga salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM dalam podcast ini, dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sisanya nanti kita akan bicara soal kaderisasi. Kaderisasi ini bicara apa? Bicara orang-orang yang dipersiapkan supaya nantinya bisa meregenerasi pemimpin-pemimpin selanjutnya. Ini nanti dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Karakter bersama seluruh kementeriannya untuk memberikan pengembangan atau ruang-ruang pengembangan bagi mahasiswa secara umum. Nantinya kita buat program-program yang secara garis itu tidak bertentangan dengan nilainya. Nah, terus juga kita selain itu bentuknya itu nanti kita akan buat leadership camp atau belajar kepemimpinan lah di tingkat universitas. Ini terbuka nantinya untuk kawan-kawan mahasiswa Unikom. Nanti rules akan diatur oleh panitia, berdekatan dengan tanggal akan pasti ada sosialisasi. Setelah itu juga kita akan bicara sekolah gerakan. Sekolah gerakan ini bicara soal apa? Sekolah gerakan ini bicara soal nantinya bagaimana kita memberikan ruang diskusi baru bagi para mahasiswa yang dia punya interest tersendiri terhadap ranah-ranah perubahan sosial. Nah, selain itu juga kita tidak melupakan bahwa kita pun harus menegakkan hak asasi manusia. Makanya dihadirkanlah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, setelah itu dalam strukturnya ini kita akan bicara banyak nanti, terlebih nanti di Kementerian Pengembangan dan Pemberdayaan Mahasiswa soal hari ini memberantas kekerasan seksual di tingkat universitas. Ini menjadi soal yang terus bergulir, apalagi dewasa ini sering banyak dibicarakan. Nah, makanya proyeksi nanti BEM ke depan akan membuatkan satuan tugas di bawah koordinasi BEM dengan nanti seluruh instrumen yang ada di Unikom untuk menggolskan salah satu upaya daripada Permendikbud yang mengatur soal kekerasan seksual. Nah, untuk itu pun kita paham bahwa dalam konstruknya, dalam tujuannya, apa-apa yang direncanakan oleh BEM ini sebetulnya untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Karena sesuai dengan definisinya bahwa organisasi internal mahasiswa ini adalah sebagai sarana dan wahana pengembangan potensi mahasiswa, sebagai ruang aktualisasi mahasiswa. Daripada itu ini sebagai langkah pelayanan publik dalam apa? Dalam tataran kepemerintahan mahasiswa. Nah, ini istilah kerennya kita bisa bilang student government, kepemerintahan mahasiswa. Oke, beres. Next. Nah, tadi kan sempat nyinggung tuh soal student government. Coba dong jelasin secara sedikit aja student government itu apa sih? Nah, oke, singkat saja saya ini ya, singkat. Student government itu kan sebetulnya kelompok pemerintah di tingkatan satuan pendidikan tinggi yang dia diisikan oleh mahasiswa sesuai dengan namanya, kepemerintahan mahasiswa atau student government. Nah, student government ini menginduk dia dalam lingkup universitas atau pendidikan tinggi setingkat, mau itu universitas, sekolah tinggi.
Nah, dia ini sebagai kamar lain daripada institusi pendidikan untuk menjalankan roda organisasi. Sebetulnya memberikan pelayanan. Tadi sesuai dengan definisi ada sarana dan wahana pengembangan potensi, menanamkan sikap ilmiah dan yang lain-lain. Nah, upaya ini adalah, jadi student government ini juga punya prinsip-prinsipnya. Ada 5 prinsip student government, yang salah satunya adalah bicara soal bahwa student government ini memiliki prinsip setara dengan pihak manapun. Jadi kita ini belajar memimpin, belajar dipimpin, belajar untuk memberikan contoh dan ruang. Jadi secara konstruk student government ini apa secara singkat? Jadi dia ini satu kelompok yang dia punya kewenangan atau hak dan kewajibannya itu melayani kepada masyarakat. Nah, kewenangan-kewenangan ini dibatasi melalui apa? Melalui konstitusi yang dibangun atau dasar hukum legal formalnya. Nah, secara titik kepemerintahannya itu disesuaikan dengan rumusan-rumusan dalam konstitusinya atau dalam adopsi nilai yang digunakan. Nah, ketika dihadapkan dengan Unicom, kita berhadapan dengan sistem demokrasi menggunakan pisau analisis dari Montesquieu dengan trias politika, begitu kan. Ada pemisahan kekuasaan dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, ini perlu dipahami sebetulnya oleh seluruh mahasiswa Unicom. Karena apa? Karena nantinya ini akan berkaitan dengan keberadaan hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Itu. Jadi ini perlu nanti kita mungkin bisa bicara banyak dalam agenda lain tentang apa itu sebetulnya student government. Jadi secara singkatnya itu tadi. Oke. Nah, dari tadi kan udah ngomongin soal BEM-nya nih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Menurut pandangan lu, Presma itu apa sih? Dan kenapa lu sendiri mau jadi Presma gitu? Apa itu presiden mahasiswa dan kenapa gue pengen jadi presiden mahasiswa? Jadi secara singkat dan gampangnya, presiden mahasiswa itu hanya istilah untuk ketua badan eksekutif mahasiswa, khususnya di Unicom. Diberi nama atau diberikan istilah presiden mahasiswa karena tadi kita mengadopsi kepemerintahan mahasiswa student government. Jadi di tingkatan universitas itu kita adopsi bahwa ini sebagai tingkatan nasional dalam kepemerintahan atau pemerintah pusat. Diberi nama lah, diberi istilah lah presiden mahasiswa. Kalau tujuan kenapa gue pengen jadi presiden mahasiswa, itu sebetulnya ceritanya panjang karena perjalanan gue sampai bisa duduk di sini depan kamera ini pun juga panjang. Tapi secara singkat dan mudahnya kayak gini, bahwa kenapa orang-orang itu berlomba untuk memiliki kekuasaan, itu karena punya kewenangan, tujuannya ke sana. Dan gue punya cita-cita tersendiri bahwa untuk bisa menciptakan satu masyarakat yang sadar akan peran dan fungsinya, itu kita harus masuk dalam sistem kepemerintahannya. Makanya itu kenapa saya punya dorongan dengan kawan-kawan saat itu untuk mendeklarasikan diri sebagai presiden mahasiswa. Dan alhamdulillah hari ini terpilih, sedang menjalankan tugas juga. Itu karena punya dorongan untuk menciptakan masyarakat yang tersadarkan, sadar akan peran dan fungsinya. Nah, melalui apa? Melalui kebijakan, melalui program yang dihadirkan. Nah, begitu. Jadi ini juga sebagai salah satu rangkaian pembelajaran bagi kita mengaktualisasikan ilmu yang kita dapat. Gitu. Oke. Nah, apa sih manfaat jadi Presma bagi diri sendiri? Dan apa manfaat yang lu kasih ke mahasiswa umum dengan diri yang sekarang jadi Presma? Kan feedback tuh ya. Soalnya kan yang milih jadi Presma itu pasti mahasiswa Unicom sendiri. Tuh. Oke, saya jawab pertanyaan untuk yang pribadi dulu. Kalau untuk yang individu, sejauh ini mungkin kurang lebih 1 bulan lebih lah saya ditetapkan jadi presiden mahasiswa. Manfaat yang dirasakan apa? Sebetulnya kita jadi memiliki mentalitas, karena kita dihadapkan dengan konflik yang mungkin nggak semua orang bisa dihadapkan dengan konflik ini, gitu. Atau konflik yang dirasakan hari ini oleh saya secara pribadi. Itu menjadi modal bekal saya untuk nanti mengarungi kehidupan ke depan. Kalau untuk secara general, tadi pertanyaannya manfaat untuk mahasiswa Unicom ini apa? Nah, saya tadi sudah singgung sebetulnya bahwa tujuan saya hari ini pun naik atau mendeklarasikan diri sebagai presiden mahasiswa itu karena punya misi untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan peran dan fungsinya. Karena dengan hari ini kemajuan zaman, kita tidak bisa terus diam pada kondisi yang nyaman. Kita harus mendobrak keberanian-keberanian baru, kita harus memiliki keberanian-keberanian baru untuk mendobrak hal-hal yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru. Hari ini kita butuh experience, kita butuh pengalaman. Makanya manfaatnya untuk mahasiswa Unicom secara luas ini apa sebetulnya? Itu akan hadir nanti dalam kebijakan yang dilakukan oleh BEM,
program yang dihadirkan oleh BEM yang itu memfasilitasi, memberikan ruang-ruang aktualisasi bagi mahasiswa secara umum, baik itu di ranah keorganisasian maupun di ranah keprofesian, karena kita tidak bisa pisahkan hal tersebut. Itu. Oke, selanjutnya pandangan orang-orang sekitar lu pas lu tahu jadi Presma dan gimana tanggapan lu perihal tanggapan mereka? Jadi tanggapan gua menanggapi tanggapan mereka. Ya. Sebenarnya menarik karena nggak semua juga mendukung. Teman-teman, entah itu teman dekat atau mungkin bagian dari keluarga. Tapi ya secara berhadapan mendukung lah ya. Nah, cuman ya ini tanggapan-tanggapannya ini yang kadang ya ada berupa mungkin karena sudah terlalu dekat, upaya-upaya ledekan dan yang lain-lain. Cuman itikadnya semua adalah mendorong dan membantu. Karena ya kita biasa dibesarkan dengan budaya-budaya komunal, jadi prinsipnya itu saling sama-sama membesarkan. Jadi alhamdulillah sejauh ini tanggapan-tanggapan dari teman-teman dan kerabat dekat itu juga cukup membantu dan mensupport, baik dari kerabat-kerabat dekat ataupun dari pihak keluarga. Oke, next. Sebelum lu jadi Presma, kan lu pasti udah punya banyak pengalaman organisasi lah ya, pasti itu. Nah, coba dong ceritain dikit pengalaman lu berorganisasi gimana sih, keluh kesah lu berorganisasi. Siapa tahu kan dari cerita lu ini bisa menginspirasi mahasiswa dan pengen menambah wawasan. Oke, ini kalau untuk sampai menginspirasi mungkin terlalu jauh lah. Tapi kita sharing cerita aja. Jadi saya masuk Unikom itu tahun 2018. Organisasi pertama saya di internal itu UKM Pers Birama. Setelah dari UKM Pers Birama, saya masuk waktu itu staf magang atau angkatan mudanya Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Setengah tahun di sana, 1 tahun di Pers Birama. Saya jadi mengetahui sebenarnya karena itu ranah pembelajaran saya. Saya juga aktif di organisasi eksternal di Himpunan Mahasiswa Islam. Saya masuk dari tahun 2018. Saya belajar banyak di sana, saya belajar banyak di Pers Birama. Kenapa saya milih Pers Birama saat itu? Karena memang tujuannya pengen jadi jurnalis dan sesuai dengan program studi juga. Hanya kita belajar di sana model penulisan seperti apa, turun liputan ke lapangan seperti apa, tata kelola organisasi seperti apa. Belajarlah di himpunan mahasiswa, belajarlah juga di organisasi eksternal. Nah dari sana saya belajar bahwa di organisasi ini sebetulnya kerjanya nggak susah-susah amat. Kebanyakan kerja organisasi itu cuma ngobrol. Cuman kadang nih case atau bungkus ngobrolnya ini beda-beda. Ada yang katanya ngobrol, cuman ada pembahasan terfokus namanya diskusi, kan? Ada ngobrol yang dia punya mekanisme namanya rapat, gitu kan? Ini isinya sebenarnya nggak jauh-jauh dari ngobrol. Setelah 1 tahun itu gue belajar, ternyata kayak gini organisasi. Setelah itu berlanjut, kita membantu dan mendukung. Saat itu salah satu pasangan calon juga, dan saya masuk ke Badan Eksekutif Mahasiswa saat itu di tahun 2019-2020. Posisi jadi Menteri Dalam Negeri. Juga saat itu masih juga aktif di Pers Birama, juga masih juga aktif di Himpunan Mahasiswa. Dan kita berusaha, karena saya lahir di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP, itu kita berupaya kawan-kawan FISIP untuk menciptakan satu momentum yang kita beri nama FISIFest. Cuman satu dan lain hal, karena berhalangan dengan pandemi, akhirnya agenda itu urung untuk dilaksanakan. Nah setelah tahun 2019-2020, perjalanan karir organisasi di kampus, akhirnya saya melanjutkan ke organisasi untuk menciptakan saat itu melanjutkan keinginan besar kawan-kawan FISIP saat itu yang masih berupa kepanitiaan FISIPes untuk membentuk satu organisasi baru namanya Keluarga Mahasiswa FISIP. Akhirnya saya diangkat, dilantik menjadi ketua pertama. Saya itu melanjutkan perjuangan dari Kemah FISIP ini. Lanjut setelah di Kemah FISIP di tahun 2020-2021 saya berkesempatan akhirnya deklarasikan diri mengikuti tahapan seleksi dan mengikuti pemilihan umum raya Unikom. Saat itu mencapai sebagai presiden mahasiswa Unikom. Alhamdulillah ini terpilih dan duduk di depan. Nah, sebenarnya apa keluh kesahnya? Sejauh hari ini 3 tahun, hampir 4 tahun saya lebih di organisasi. Yang saya keluhkan itu cuma satu sebetulnya. Tata kelola organisasi. Kenapa tata kelola organisasi? Kita hari ini banyak dihadapkan dengan gagasan-gagasan yang luar biasa bagi saya. Kreativitas yang luar biasa. Tapi kebanyakan dari kita justru tidak bisa mendefinisikan kerja organisasinya harus seperti apa, landasannya harus seperti apa, gerak awalnya harus seperti apa. Nah,
ini hanya membentuk tata kelola organisasi. Yang tertinggal akhirnya apa? Soal-soal kaderisasi atau menciptakan generasi-generasi baru. Karena pemimpin pasti nggak kita aja tiap tahun kan. Karena menurut aturan yang sudah diatur SK Kemendikbud tahun 98 pun bahwa kepemimpinan organisasi ini hanya bertahan selama 1 periode. Terlebih itu mau periodenya berapa tahun lamanya gitu kan. Cuman tetap 1 periode. Nah akhirnya saya banyak untuk ketika masuk organisasi ini berusaha untuk menciptakan mekanisme tata kelola yang baik. Karena itu yang akan menghasilkan nantinya mentalitas kita, etos kerja kita, yang menghasilkan pengalaman kita dan pengetahuan kita. Nah itu mungkin berkaitan dengan keluh kesah, secara singkatnya aja itu. Kalau dicurhatin panjang lebar ini nggak beres 2 hari kan. Oke, next. Menurut lu nih, menurut pandangan diri sendiri lu 10 tahun dari sekarang sampai nanti ke depannya, lu bakal jadi apa sih? Apa jadi RW atau camat atau gubernur? Kalau ancangan panjang ke depan secara karir itu saya pengen, cita-cita terbesar saya karena saya lahir dari Visip Unikom, saya pengen jadi dekan Visip. Ranahnya ranah akademis kepengennya gitu. Oke, kita masuk nih ke pertanyaan terakhir di segmen pertama. Dengan hal itu pasti ada prosesnya ya kan? Lu ada nggak sih cita-cita jangka pendek gitu setelah jadi Presma ini? Coba dong kasih tahu apa aja. Jangka pendeknya, kan tadi jangka panjang tuh, kan jangka pendek. Jangka pendeknya amin-aminnya kita lulus tepat pada waktunya. Amin. Tuh. Yang pertama harus itu. Harus. Karena tujuan kita ini pengen lanjut lagi secara akademik. Lanjut studi setelah ini gitu untuk melanjutkan tadi tujuan besar tadi gitu. Nah, tadi paling lulus dengan tepat waktu gitu atau tepat pada waktunya. Oke, tadi udah beres kan segmen pertamanya. Sekarang kita masuk nih ke segmen selanjutnya, yaitu one word segmen. Nah, jadi cara mainnya tuh kita bakal ngajuin 1 pertanyaan, tapi lu cuman boleh jawab cuman dengan 1 kata. Contoh nih, cewek, betina misalnya. Nah, gitu. Apa? Mainkan. Oke, dimulai dengan Albi Rizla. Cakep. Deskripsikan diri Anda dalam 1 kata. Fleksibel. Sebutkan 3 kelebihan Anda. Humble, humoris, cepat. Sebutkan 3 kekurangan Anda. Banyak tidur, ceroboh. 3 itu nanti. Oke. Mahasiswa. Perubahan. Ketua. Pusing. Teman. Dekat. Karir. Jauh. Karena segmen ini udah selesai, kita Oke. mulai dengan maju sebagai Presma itu kan gak gampang, butuh keberanian yang besar lah ya. Jadi adakah saran untuk orang-orang di luar sana, mau itu mahasiswa umum atau masyarakat di luar sana yang masih takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru? Oke. Jadi Presma ini sebetulnya tantangan terbesar hari ini dalam hidup saya. Maju jadi Presma itu. Kenapa? Karena banyak melawan ketakutan dan keraguan-raguan. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Ini kita sharing aja sebetulnya. Jadi apa yang perlu dipersiapkan? Saya selalu bilang bahwa yang perlu dipersiapkan pertama adalah mentalitas. Karena percuma kita punya pengetahuan, percuma kita punya pengalaman tapi tidak punya mentalitas. Setelah persiapkan mentalitas, baru kita persiapkan pengetahuan yang bisa menopang kehadiran mentalitas itu. Baru kita bicara soal pengalaman. Karena pengalaman ini harus kita uji cobakan. Nah, yang jangan sampai pernah terlupa itu adalah semangat atau spirit. Karena ketika sudah kehilangan spirit, jangankan maju jadi Presma, makan aja ogah-ogahan. Kayak itu. Jadi harapannya untuk ke depan, terlebihnya untuk mahasiswa Unikom, terlebihnya juga kawan-kawan yang hari ini sebagai fungsionaris atau aktivis-aktivis organisasi, itu jangan sampai dilupakan bahwa yang perlu kita persiapkan itu bukan jabatan. Yang perlu kita persiapkan itu mentalitas. Karena yang akan dihadapi oleh organisasi, terlebihnya ketua atau pimpinan, itu pasti adalah konflik dan masalah. Tidak akan jauh daripada itu. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah mentalitas yang siap menghadapi
seluruh permasalahan. Dan dua, mungkin saran yang selalu saya pakai ketika saya berbicara dengan siapapun, bahwa jadi pemimpin itu adalah sifat bawaan diri. Yang perlu diteguhkan, yang perlu disikapi adalah saya meminjam istilahnya Soekarno bahwa pemimpin itu sudah selesai urusan pribadinya. Jadi jangan sampai campur adukan hal tersebut. Dan dua prinsip yang harus dipegang sebagai pimpinan, itu sebagai problem solver atau pemecah masalah, dan sebagai solidarity maker atau dia yang membuat kuatnya solidaritas yang ada dalam organisasi itu. Gitu paling dari saya. Oke, tiba juga nih kita di penghujung akhir acara. Boleh dong minta tepuk tangan yang meriahnya buat Presma kita. Terima kasih buat waktunya, udah mau diwawancara juga ya. Udah meluangkan waktu. Oke. Semoga BEM Unicom kedepannya bisa terus berkembang ya. Pokoknya doa yang terbaik lah buat BEM Unicom. Amanah dan untuk mengerjakan tugasnya semoga amanah ya. Amin. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi.